Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan katekese bersama, yaitu dengan tema pertemuan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Tujuannya, orang muda memahami bahwa keadilan ekologis merupakan sikap iman Kristiani. Orang muda melakukan sesuatu untuk dapat mewujud nyatakan keadilan ekologis terhadap seluruh ciptaan. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan berkatekese dengan menggunakan metode BSA, yaitu baca, sharing, aplikasi. Yang pertama, kita akan mengetahui gagasan pokok. Yang pertama itu saya akan menjelaskan keadilan menurut ajaran sosial gereja. Itu merupakan kehendak yang teguh untuk memberikan kepada Allah dan juga kepada sesama apa yang menjadi hak mereka. Sebuah nilai yang menyertai kebajikan moral. Dari sisi pandangan subjektif, keadilan diterjemahkan ke dalam tingkah laku yang dilandaskan pada kehendak untuk mengakui orang lain sebagai pribadi. Sedangkan dari sudut pandangan objektif, keadilan merupakan kriteria paling menentukan moralitas dalam ranah antar pribadi dan masyarakat. Sementara ekologi itu hubungan antara manusia dengan alam. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui hubungan antara manusia dengan alam, kita akan mendengarkan bacaan. Sebelumnya kita akan mengetahui teks bacaan Injil, yaitu Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 20 yang mengisahkan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada para murid setelah kebangkitannya. Selama 40 hari ia terus menampakkan diri dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, pengantar. Orang muda dan para remaja yang terkasih, ekologis harus diperjuangkan oleh setiap orang, apalagi kita mengimani Kristus yang bangkit. Kristus meminta setiap pengikutnya agar melakukan tugas pewartaan Injil kepada segala makhluk. Perubahan iklim, musim yang sudah sulit diprediksi, lingkungan yang rusak, juga persoalan sampah yang makin menjadi-jadi, merupakan wujud nyata dari krisis ekologis saat ini sebagai akibat dari tidak adanya keadilan ekologis. Pada pertemuan kedua, kita telah mendalami subtema krisis ekologi berakar pada krisis iman. Nah, maka pada pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami dan merenungkan subtema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Dengan merenungkan dan mendalami subtemanya ini, kita diajak untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita untuk menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaannya. Maka marilah kita memulai pertemuan ini dengan menyanyikan sebuah lagu dan doa pembukaan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai dengan pertemuan ini, marilah kita menyiapkan diri dan kita membuka pertemuan ini dengan menyanyikan lagu. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu, puasa mulai hari Rabu. Pertama, memperdalam iman. Kedua, memperbanyak doa. Ketiga, kurang makan minum. Keempat, menyumbayang Papa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menciptakan bumi dengan segala isinya dan mempercayakannya kepada manusia untuk menjaga dan memelihara. Namun, oleh keegoan dan keserakahan,
Kami melalaikan tugas itu dan telah menyebabkan bumi ini mulai rusak. Kami menciptakan ketidakadilan bagi sesama dan juga bagi semua makhluk hidup. Bantulah kami agar sebagai makhluk ciptaan-Mu yang tertinggi mampu mengekang diri untuk mengeksplorasi bumi dengan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan bumi ini dari hari ke hari semakin rusak. Kami mohon hadirlah bersama kami di dalam pertemuan ini, agar hati kami terbuka dan menyadari berbagai kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan yang merusak keseimbangan alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan dengan bacaan Injil yang akan saya bacakan. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh saya sendiri, kita mengulangi lagi, baca sama-sama, dan kemudian baca masing-masing untuk mengaitkan ayat mana yang sesuai dengan isi bacaan atau isi kitab suci yang telah kita bacakan. Kemudian kita sering bersama-sama. Dari saya akan mensering
pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman saya itu, apa yang saya lakukan ketika saya tidak melihat secara langsung atau mendengar dari orang lain, saya tidak akan percaya. Kecuali saya melihat secara kasat mata, kemudian baru saya percaya. Nah, kalau kita ingat-ingat, sama juga dengan Thomas yang kemarin, ketika murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus, dia hadir di tengah-tengah mereka, namun Thomas tidak percaya. Nah, apa kata Thomas? Thomas berkata, sebelum aku melihat lambung dan bekas paku yang ada pada kaki Yesus, tangan Yesus, dan lambung yang tertusuk ditombak oleh orang-orang itu, sekali-kali ia tidak akan percaya. Nah, sama halnya juga dengan saya seorang diri, ketika orang lain mengatakan bahwa temanmu seperti ini, temanmu seperti itu, sekali-kali saya tidak akan percaya, kecuali saya melihat dengan mata. Sekian pengalaman hidup saya. Nah, yang kedua, setelah kita membacakan dan sharing bersama-sama isi kitab suci tadi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, kita masuk pada perencanaan. Ya, aksinya apa? Apa yang mau kita buat? Sekarang ini kan Prapaskah dan masa puasa, terus kita perencanaannya apa yang akan kita lakukan? Misalkan rencanakan pekerjaan ya, kalau orang muda dan anak sekolah biasanya rencana aksi nyatanya itu biasa melalui pekerjaan. Ada yang bisa menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan mendaur ulang sampah-sampah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, waktunya kita tentukan mau hari Jumat atau hari Sabtu setelah kita selesai pertemuan. Tetapi kalau tidak bisa, kita akan menggunakan waktu pada jam kerja kita masing-masing. Misalkan kalau kami di sini itu hari Senin dengan hari Jumat. Sekarang jadwalnya berubah. Nah, kalau dari teman-teman bagaimana, nanti kita sesuaikan dengan waktu dan jadwal. Mungkin ada dari teman-teman yang hari ini sibuk, hari esok mungkin ada kerjaan lain, berarti kita akan gunakan di waktu lain. Yang terakhir, doa penutup. Mari kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan bangkit dengan mulia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga yang selalu mendengarkan seruan-seruan kita. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelestarian lingkungan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja,
Semoga seruan Paus Fransiskus lewat Laudato Si-nya mampu menyentuh hati para pemimpin dunia untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk dapat menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, termasuk juga mengupayakan penyelamatan bumi dari kerusakan yang lebih parah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di mana saja, semoga Engkau menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab memelihara dan merawat bumi tumbuh di hati setiap orang, sehingga krisis lingkungan yang sudah terjadi dapat berangsur-angsur kembali pulih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menganugerahkan kepada setiap kita hati yang bijaksana untuk selalu peduli kepada lingkungan dan alam sekitar dengan tidak membakar, menebang, dan mengundulkan hutan-hutan yang kami miliki demi memberikan keadilan bagi ciptaan lain yang juga dapat membutuhkan lingkungan yang baik untuk berkembang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Prapaskah dan persiapan Muspas ke-9 Keuskupan Atambua. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerah kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami melalui gereja-Mu. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu yang membantu saudara-saudari kami yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis, dan Engkau menghendaki agar kami melakukan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik agar mencapai cita-cita pastoral unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat Keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita menutup pertemuan ini, ada pengumuman subtema tempat waktu itu yang artinya pengumuman dari saya untuk kita aksi nyata. Kita perkirakan setelah pertemuan adakan satu kegiatan nyata, baik itu menanam pohon atau membersihkan alam, menjaga dan merawat. Jadi kita cari waktu yang pas pada saat
hari Jumat sore atau pada hari Sabtu sore. Apakah ada yang mau tambahkan mengenai jadwal atau jadwal yang rencananya seperti ini saja? Kalau tidak ada yang tambahkan, maka kita tutup dengan lagu. Bapa kami Maha Rahim, kami harap hadirat-Mu. Kami sesal atas dosa, ampunilah kami Tuhan. Kami bagaikan anak yang hilang, jauh dari jalan yang benar. Bapa kami Maha Rahim, kami harap hadirat-Mu. Kami sesal atas dosa, ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengambil waktu dan kesempatan untuk hadir bersama di sini melaksanakan kegiatan kasih. Terima kasih dan selamat pagi.